Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama sekali berterima kasih serta sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta yang saya segani serta saya hormati sebagai dosen pengampu kami, yakni Dr. Hendri Kori SHI MSI, yang telah memberikan pengajaran kepada kami dengan sangat baik. Terima kasih banyak Bapak. Dan perkenalkan, nama saya Nurul Irfan dengan NIM 12020413884 dengan jurusan Hukum Tata Negara Siasa kelas B semester 5, yang saya izin membuat dan mengantarkan penugasan mata kuliah IAD ini yang berjudul judul utamanya yaitu Hukum Islam di Indonesia, yakni ini merupakan materi 1. Sebelum masuk ke hukumnya, saya ingin menceritakan sedikit sejarah masuknya Indonesia sebagai negara Islam terbesar, yang mengingat dahulunya Indonesia ini merupakan penganut Hindu, Buddha serta animisme yang besar. Nah, di sini masuknya Islam ke Indonesia untuk mengajarkan syariat Islam kepada penduduknya. Terdapat 4 teori yang paling terkenal, yakni 1. Teori Gujarat atau teori India. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada abad ke-13 melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Dan Gujarat ini terletak pada bagian barat India dan juga letaknya yaitu di semenanjung Laut Arab. Yang kedua yaitu menurut teori Cina, Islam masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-9 menurut teori Cina. Nah, dalam hal ini etnis Muslim Cina berperan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara bersamaan dengan migrasi mereka ke negara-negara Asia Tenggara. Dan yang ketiga, menurut teori Persia. Menurut teori Persia ini, agama Islam masuk ke Indonesia pada rentang waktu abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Adapun yang membawa Islam adalah para pedagang dari Persia yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Dan yang keempat merupakan teori yang paling kuat menurut para ahli, yakni teori Arab atau Mekah, yang dikatakan bahwa proses masuknya agama serta ajaran Islam ke Indonesia ini secara langsung dari Mekah maupun Arab. Nah, proses masuknya agama Islam ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dan yang paling diakui ini merupakan sedikit kecil masyarakat zaman dulu yang menerapkan hukum Islam di sini. Tetapi pada saat itu Islam baru mulai dikenal masyarakat dan perlu tahapan untuk membawanya sepenuhnya masuk ke Nusantara. Walaupun penduduk setempat telah menerapkan sedikit hukum seperti yang saya bilang tadi, seperti mereka menikah dengan penduduk setempat, dan apabila mereka mempunyai anaknya ini harus juga menikah dengan seorang muslim dan juga dengan syariat muslim. Dan apabila mereka mati, mereka juga harus dikuburkan dengan syariat Islam. Nah, pada masa kerajaan, mulai masuk pada masa kerajaan, yakni yang bisa saya jelaskan dan yang paling jelas hukum Islam diterapkan itu yaitu pada masa Samudra Pasai. Untuk pada masa kerajaan yang bisa dijelaskan hukum Islamnya itu secara meluas itu tentu saja pada masa kerajaan. Dan masa kerajaan ini yang pertama itu Samudra Pasai yang paling jelasnya, karena pada masa Samudra Pasai ini telah berdiri hukum yang tampak dan jelas seperti kekuatan politik yang dapat menggeser eksistensi adat secara perlahan, hingga tercatat beberapa kerajaan menerapkan hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum negara atau biasa kita sebut dengan hukum positif pada zaman ini. Hukum positif pada zaman Samudra Pasai bisa dilihat pada masa keberadaan hukum Islam yang dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan ini. Seperti sejak masa kerajaan Nusantara ini atau pada masa kerajaan Samudra Pasai ini, kebijakan seperti menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan juga pengangkatan pejabat kerajaan di bidang agama, hingga pemberlakuan buku pedoman atau undang-undang yang berdasarkan ajaran Islam menjadi acuan penyelesaian perkara-perkara di sini. Contohnya itu, kalau ada perkara yang terjadi di kerajaan, maka hukum syariat Islam lah yang menentukan, atau yang peradilannya itu menggunakan
ajaran-ajaran agama Islam. Dan selanjutnya itu ada Kerajaan Cirebon. Di Kerajaan Cirebon ini ada 3 bentuk peradilan yang berdiri, yakni peradilan agama, peradilan drigama, peradilan cilaga. Peradilan agama ini berwenang menangani perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati. Kalau peradilan drigama berwenang menangani perkara perkawinan dan waris dengan pedoman pada hukum Jawa kuno dan diselesaikan berdasarkan hukum adat. Nah, berarti di sini hukum Jawa kuno dan hukum adat ini tak bertentangan dengan hukum Islam, jadi bisa dipakai dan bisa diselaraskan. Sementara peradilan cilega atau peradilan wasit merupakan peradilan yang berwenang menangani perkara niaga saja. Selanjutnya itu yang saya terakhir jelaskan dari kerajaan, yaitu Kerajaan Demak. Pada masa Raden Patah, ia menyusun kitab Jugul Muda yang merupakan kodifikasi hukum Islam di beberapa kitab fikih, terutama diambil dari kitab Muharrar, Takrib, dan juga Tuhfah sebagai landasan kitab undang-undang Kerajaan Demak ini. Kerajaan Demak ini memiliki 2 naskah undang-undang resmi, yakni Serat Anggerek Surya Ngalam dan Serat Surya Ngalam, yang berisi ketentuan perdata, pidana, hukum acara yang bersumber pada hukum Islam. Dan setelah proses Islam yang dibantu para wali ini dengan penerapan hukum Islam di kerajaan berproses panjang, dan Nusantara ini diduduki oleh Islam akibat banyaknya kerajaan-kerajaan yang menganut Islam pada zaman ini. Jadi otomatis rakyatnya juga Islam. Nah, yang berarti apabila rajanya Islam, berarti rakyatnya juga mengikuti ajaran rajanya, yang mengakibatkan generasi-generasi itu terwarisi ajaran agama Islam. Lalu banyaklah penduduk Muslim di negara Nusantara ini pada saat zaman kerajaan. Lalu datanglah zaman penjajahan Belanda. Nah, hukum Islam di sini mulai terkesampingkan pada masa Belanda, yang terakibatkan oleh politik hukum Belanda saat datang menjajah Indonesia. Ada 2 fase klasifikasi hukum Belanda ini terhadap hukum Islam. Yang pertama, Belanda memberi toleransi penuh melalui VOC dengan memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara penuh, atau biasa kita kenal dengan namanya itu Recepti in Complexio. Kedua, Belanda melakukan interferensi hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat atau resepti. Nah, tujuan Belanda ini pada fase kedua ini adalah untuk menerapkan hukum Belanda. Belanda yang menguasai sebagian wilayah Nusantara memperlakukan hukum Islam seperti hukum perkawinan dan hukum kewarisan saja. Berbeda dengan penjajahan Jepang yang tak mengganggu sedikit pun hukum yang telah berlaku di Indonesia, kecuali menghilangkan eksistensi yang berhubungan dengan Belanda. Karena lawan Jepang pada saat itu yaitu para Uni Eropa. Dan terakhir, masuknya masa modern sejak kemerdekaan pada sampai saat ini dengan banyak sejarah di dalamnya, dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Revolusi. Sampai saat ini, hukum Islam tertanam dalam Pancasila sebagai dasar negara yang tak 100% disebutkan syariat Islamnya, karena tak cuma Islam yang memperjuangkan negara dari penjajah, tetapi hukum Islam bisa dirasakan dalam berbagai hal yang bisa dikaitkan apabila sesuai dengan undang-undang hukum turunan penjajah yang kita ambil ini. Jadi tak semua hukum Indonesia ini tak sejalan dengan Islam, karena ada juga yang sejalan dengan syariat Islam karena tak bertentangan dengan agama. Dan untuk pengkhususan hukum Islam di Indonesia disebut dengan KHI atau komplikasi hukum Islam, yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat. Kemudian lahir pula peraturan lainnya seperti undang-undang perwakafan, undang-undang perbankan, syariah, dan lain-lain demi kepentingan masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Jadi hukum Islam di masa modern ini juga diterapkan di negara Indonesia, walaupun
kita mengambil turunan dari hukum Belanda. Jadi begitulah penyampaian materi 1 di hukum Islam di Indonesia dari saya Nurul Irfan dengan NIM 12020413884 tadi. Mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan, dan apabila ada kelebihan atau kebenaran itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing kami, yakni Bapak Dr. Hendri Kori, SHI MSI. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.